seringkali ya memang penyakit itu datang di waktu yang tidak bisa kita duga, sehingga memiliki proteksi diri untuk masalah kesehatan itu memang sangat disarankan. Nah, pemerintah saat ini tengah gencar mensosialisasikan kewajiban kepemilikan BPJS bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau sudah punya BPJS, kira-kira masih butuh nggak ya asuransi kesehatan swasta? Simak selengkapnya berikut ini. Pemerintah Indonesia menjamin kesehatan masyarakat melalui program asuransi kesehatan yang dipayungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, melindungi masyarakat dari resiko kesehatan masyarakat, dan untuk mencegah masyarakat jatuh miskin, baik karena biaya perawatan kesehatan atau kehilangan pendapatan saat ada anggota rumah tangga yang sakit. Sektor asuransi swasta juga menawarkan proteksi kesehatan yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Dari sisi harga premi, tarif yang ditawarkan BPJS Kesehatan memang lebih terjangkau, berkisar antara Rp35.000 sampai Rp150.000 tergantung pemilihan kelas perawatan. Sementara asuransi kesehatan swasta punya pilihan tarif lebih beragam, berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari sisi layanan, pemilik asuransi kesehatan swasta dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan pilihannya jika merasa perlu penanganan medis. Sementara, pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan harus mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik puskesmas maupun klinik yang memiliki kerjasama dengan BPJS atau kerap disebut dengan layanan berjenjang. Jadi pemirsa, sebenarnya kedua asuransi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nih, kita ambil contoh kalau kelebihan dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, sudah pasti preminya cukup terjangkau. Yang kedua, ini bisa dibayarkan oleh perusahaan bagi Anda pekerja penerima upah. Yang ketiga, yakni memiliki cakupan pengobatan yang cukup luas, bahkan beberapa di antaranya penyakit yang dikecualikan oleh asuransi kesehatan swasta. Nah, kalau kekurangannya, yang pertama memang cakupan pengobatannya ini cukup terbatas. Yang kedua, memang sistem berjenjang ini oleh beberapa pihak dinilai cukup rumit. Nah, tapi kekurangan dari sistem BPJS Kesehatan ini malah menjadi kelebihan asuransi kesehatan swasta, yaitu yang pertama tidak ada berjenjang begitu. Jadi asuransi ini bagi Anda yang sakit bisa langsung datang saja ke fasilitas kesehatan yang Anda pilih. Yang kedua, beberapa perusahaan asuransi bahkan menanggung pengobatan pasiennya di luar negeri. Nah, tapi balik lagi nih, ada kelemahannya, yaitu yang pertama memang preminya cukup mahal. Yang kedua, tidak semua penyakit itu ditanggung oleh asuransi kesehatan swasta. Nah, kira-kira nih ya, kalau masyarakat lebih pilih punya BPJS saja, asuransi kesehatan saja, atau malah justru mau punya dua-duanya? Yuk kita tanya. Jujur ya, kalau buat BPJS tuh saya belum pernah coba ya gitu ya. Cuman kalau buat asuransi kantor pernah coba, itu kayak buat kacamata sama kayak buat gigi biasanya. Kalau itu sih lumayan membantu gitu. Kalau menurut saya sih penting punya dua-duanya, karena kan di sisi lain BPJS kan program pemerintah juga. Jadi untuk mempermudah ya di rumah sakit tertentu gitu. Saya juga pernah pakai gitu untuk BPJS itu. Mungkin ya kalau butuh BPJS pelayanannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kalau dibandingkan swasta ya mungkin exclude-nya itu tentang kayak memberi obat segala macam itu menurut saya ya sangat bermanfaat. Menurut saya sih harus punya asuransi kesehatan juga ya yang swasta. Itu kayaknya BPJS saja nggak cukup gitu. Dari sisi pelayanan dari BPJS sekarang sebenarnya sudah mencukupi gitu dari sisi biaya preminya, kemudian pemenuhan fasilitasnya seperti itu ya. Tapi memang ya kemungkinan beberapa preferensi orang juga berbeda-beda seperti itu ya, karena ya tergantung kebutuhan juga gitu. Menurut saya penting sih, karena di banyak benefit dan yang tidak ditanggung oleh BPJS. Menurut Financial Expert CNBC Indonesia, kepemilikan asuransi kesehatan swasta memang cukup penting sehingga proteksi diri bisa lebih maksimal. Namun memang penetrasi asuransi kesehatan di Indonesia menemui tantangan yang tak mudah serta premi asuransi kesehatan yang cukup mahal. Rata-rata perlindungan asuransi kesehatan swasta di Indonesia berkisar di atas Rp500.000 per bulan.
Penting. Kenapa? Jadi ada beberapa hal yang membuat asuransi kesehatan swasta juga penting gitu ya, selain BPJS. Jadi kalau BPJS itu ibaratnya adalah perlindungan basicnya, asuransi kesehatan swasta ini adalah tambahannya. Nah, kenapa penting? Yang pertama dari sisi kemudahan ya. Kemudahan itu buat orang-orang yang malas ngantri gitu ya, malas untuk berlama-lama di rumah sakit dan segala macam, itu kan perlu asuransi swasta. Yang kedua dari sisi layanan. Jadi tidak semua rumah sakit itu bisa menerima pasien BPJS gitu. Nah, itu sebabnya makanya asuransi kesehatan juga masih penting gitu. Karena kalau ternyata di daerah sekitar tempat tinggalnya atau terjadi misalkan sakit tidak ada fasilitas kesehatan yang bisa menanggung BPJS, kan otomatis dia harus pakai asuransi swasta gitu supaya nggak membludak biayanya. Nah, yang ketiga, untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang tidak di-cover BPJS ya, karena nggak semua penyakit itu bisa di-cover oleh BPJS. Pemirsa, mengingat kepemilikan BPJS Kesehatan ini memang wajib, jadi kepemilikan asuransi kesehatan swasta ini sepenuhnya ada pada diri Anda karena memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.